Halo, welcome back to Permika Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Akhir-akhir ini lagi banyak banget berita terkait pengunduran calon pegawai negeri sipil yang serempak kayak gitu ya. Dan itu dinilai oleh BKN sangat merugikan negara. Ya, pengunduran diri itu ya pasti dengan berbagai macam alasan ya. Oke, untuk kalian yang mungkin berminat untuk mendaftar menjadi calon aparatur sipil negara di periode selanjutnya, wajib banget lihat video ini sampai akhir. Ini pengalaman dari true story aku sendiri. Aku bisa ngomong kayak gini nantinya itu berdasarkan pengalaman aku sendiri, karena aku dulunya juga seorang PNS yang resign setelah hampir 3 tahun bekerja seperti itu. Jadi kalian wajib banget untuk menonton video ini bagi kalian yang nantinya pengen daftar jadi PNS seperti itu. Oke, alasan yang pertama yang harus kalian ketahui adalah ketika kalian mendaftar menjadi seorang ASN atau PNS, kalian itu harus tahu ya, kalian itu nanti mau mendaftar sebagai apa. Jadi formasi jabatan yang ingin kalian isi, kalian itu harus sekiranya tertarik tahu selebih dulu apa yang harus atau akan kalian tangani nanti jika kalian keterima kerja ya. Karena itu nanti kalau kalian lolos, kalian paham paling tidak dasarnya, basicnya atau hal-hal yang terkait dengan pekerjaan kalian, itu kan kalian harus tahu. Kalau nggak tahu ya gimana ya. Misalnya kalian mendaftar sebagai peranata perangkat barang milik negara, pokoknya yang ngurusin alat-alat BMN, alat-alat kantor seperti itu. Jadi misalnya kalian di ilmu sosial, terus mau daftar di operator BMN atau apalah gitu yang terkait dengan barang negara. Nah, itu kan nanti kalian harus tahu bahwa ketika kalian nanti bekerja, kalian akan lebih banyak merekap aset-aset kantor yang ada di instansi kalian itu. Barang yang sudah rusak atau barang yang masih layak pakai atau pengadaan barang yang akan digunakan atau diperlukan oleh instansi kalian, itu sebagai salah satu contohnya. Jadi pokoknya kalian tuh harus tahu dasar-dasar atau basic yang akan kalian nanti kerjakan seperti itu. Yang kedua adalah instansi itu sendiri. Jadi kebanyakan teman-teman yang udah pada DM ke aku ini berdasarkan ini dari mereka ya, bukan aku ngarang-ngarang, enggak. Jadi kebanyakan kalau yang kerja di bagian Pemda seperti itu, mereka sih bilangnya kayak banyak gabutnya seperti itu, banyak gabutnya, kayak mungkin tupoksinya juga kurang jelas atau bagaimana, arahan pimpinannya kurang jelas atau gimana. Pokoknya mereka tuh nganggapnya kayak lebih gabut. Jadi kayak mereka yang dulunya kerja di swasta, yang mana swasta itu kan kita tahu sendiri tek-teknya itu jelas banget. Terus tuntutan kerja, disiplin waktunya itu kan tinggi ya. Nah, ketika menjadi ASN mungkin lebih santai atau bagaimana, aku juga nggak tahu ya, itu berdasarkan curhatan-curhatan orang-orang yang masuk. Tapi berdasarkan yang pernah aku alami, ya memang seperti itu sih. Di awal-awal itu memang diperkenalkan oleh kantor, isi di kantor ini terdiri dari divisi-divisi apa aja itu dijelaskan. Hanya saja tidak semua kantor itu akan berinisiatif seperti itu. Mungkin menunggu dulu perintah dari atasan-atasannya lagi seperti itu. Jadi untuk kalian yang mungkin merasa jiwa individualismenya tuh masih tinggi, etos kerjanya tuh masih sangat tinggi, saya sarankan untuk kalian itu daftarnya tuh di kementerian aja, di kementerian yang ada di Jakarta. Jangan ada yang di PT-PT di daerah. Bagus juga sih, cuman kalian akan lebih tertantang ketika masuk di lingkup kementerian yang ada di pusat, karena disitu pasti bakal banyak banget pekerjaannya seperti itu. Kemudian untuk kalian yang pengen banget ngebet jadi ASN, yang ketiga yang harus kalian ketahui itu adalah jangan asal milih penempatan ya.
Jadi ini terutama bagi kalian yang pengen daftar di luar Jawa dengan notabene itu yang penting keterima, asal keterima kayak gitu. Jangan pernah sekali-sekali seperti itu. Saya sarankan jangan pernah. Jadi kalau misalnya nih Kak, coba contohnya kalian itu rumahnya di Jawa atau rumahnya di daerah Sumatera, terus kalian tuh pengen yang penting asal keterima kayak gitu, kalian daftar di daerah Papua. Bayangkan saja ya, dari Jawa ke Papua itu naik pesawat, transitnya berapa kali, biaya yang dikeluarkan berapa kali, lama jarak tempuh. Itu sangat penting sekali. Kalau misalnya kalian masih single atau belum menikah, itu mungkin kalian akan enjoy. Tapi ketika kalian sudah menikah, sudah punya pasangan, sudah punya anak, ketika nanti kalian mau mudik pulang kampung atau Natalan balik ke rumah, nah selesailah sudah itu biaya operasional kalian untuk perjalanan akan membengkak. Karena apa? Karena kalau jadi PNS itu biaya pulang ya ditanggung sendiri. Beda dengan pegawai swasta atau karyawan yang ada di tambang, di tambang batu bara atau tambang emas atau kelapa sawit, atau mungkin yang di luar Jawa itu kan kalau banyakan mereka itu tiket pesawatnya dibayarin kayak gitu. Nah kalau ASN atau PNS ini enggak, tiket pesawatnya dibayar sendiri kayak gitu. Jadi pastikan kalian itu kalau milih penempatan nggak usah jauh-jauh dari rumah. Kalau misalnya memang rumahnya di Jogja, ya udah daftar aja sekitaran Jawa Tengah, Jawa Barat, ya mentok-mentoknya Jawa Timur, Pulau Jawa aja gitu ya. Karena itu akan berdampak pada masa depan kalian. Karena kalian tahu, yang keempat nih, gaji seorang PNS itu nggak banyak. Tapi kalau kalian itu pengen agak sejahtera, ya mungkin cukup sejahtera, itu kalian daftar itu saya sarankan di Kementerian Keuangan atau enggak di Pemprov DKI, ya pokoknya yang di instansi yang ada di pusat-pusat lah. Karena apa, kalau di pusat itu kan ikutnya di Jawa ya, pengeluarannya tuh nggak semahal kalau kalian itu ada di luar Jawa kayak gitu. Cuman menurut aku yang worth it itu Kemenkeu sih kayak gitu. Di instansi lain apa nggak worth it? Ya kalau misal kalian dari swasta masuk jadi PNS, kalau kalian nominal gaji itu 22 digit, terus kalian masuk ke PNS, itu nggak bakal worth it seperti itu. Jadi hal-hal tersebut. Kemudian ada hal yang kelima, itu adalah lokasi kerja kalian itu pastikan berdekatan dengan bandara internasional. Karena apa? Kalau di bandara internasional itu pertama pesawatnya itu jauh lebih banyak yang masuk, yang transit itu jauh lebih banyak, sehingga pilihan alternatifnya lebih banyak, tiketnya juga bisa jauh lebih murah daripada kalian harus katakanlah dari Jogja ke Balikpapan ke Tarakan mau ke Malino. Kalau aku dulu kan di Malino, ke Malino itu kan juga ada bandara, cuman dia bukan bandara internasional. Kalau misalnya Wings, satu-satunya pesawat yang agak besar itu Wings, itu nggak masuk ke Malino, lagi libur kayak kemarin pandemi COVID nggak beroperasi, nah sudahlah, selesailah, kita harus memilih transportasi yang lebih mahal dengan jarak tempuh yang lebih lama juga, seperti itu, waktunya juga lebih lama. Itu suatu kerugian besar yang akan kalian terima jangka panjangnya, seperti itu. Terus yang keenam adalah pastikan kalian ini daftar memang karena niat sendiri ya, bukan karena paksaan orang tua atau lingkungan sekitar. Karena aku dulu itu daftar juga karena
kepengenan orang tua, pengen anak jadi PNS, aku daftar sudah keterima. Lalu aku menjalaninya itu nggak enjoy. Jadi awal-awalnya ya be aja ya, tapi lama-lama itu kayak nggak enjoy gitu, karena memang bukan dari kepengenan aku sendiri yang pengen daftar jadi PNS gitu. Dan akhirnya berujung pada kecemasan, depresi. Dan itu nggak cuman aku, ternyata banyak sekali orang-orang yang mengalami hal semacam itu, cuman nggak banyak orang yang berani speak up kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian memang pengen banget jadi ASN karena diri kalian sendiri, daftarlah. Cuman kalau misalnya kalian itu mau jadi PNS hanya karena keinginan orang tua, itu kalian komunikasikan baik-baik dengan orang tua. Biasanya orang tua itu cuma mikirnya PNS nanti hidupnya lebih stabil, karena dipikirnya itu memang dijamin negara ya, terus dapat pensiunan gitu sih yang utama. Cuman kan kalau misalnya nih kita kerja di swasta, terus kita dapat ya nominal 2 digit kayak gitu gajinya, terus kita sisihkan tabung separuh atau sebagian dari uang kita itu kita tabung di bank untuk simpanan masa tua. Itu sebenarnya juga bisa gitu, karena dana pensiun yang ada di PNS itu juga dipotong dari gaji kayak gitu. Jadi bukan semerta-merta kita dikasih duit sama negara dibiayai, enggak, yaitu dari hasil kerja kita, gaji kita yang dipotong setiap bulannya, seperti itu. Dan yang ketujuh adalah pastikan ketika kalian mendaftar itu, kalian itu nggak lagi LDR sama pasangan, LDR sama anak, sama istri, jangan ya. Kalau bisa itu saya sarankan seatap. Terus juga pikirkan apabila masih ada orang tua, pikirkan apakah orang tua kalian ini sudah mulai membutuhkan perhatian. Maksudnya misalnya ada yang sakit, apakah harus diantar ke rumah sakit, atau mungkin misal orang tua kalian di rumah, terus ada nggak sih saudara yang nungguin, maksudnya saudara sekandung yang memang nungguin satu rumah atau rumahnya berdekatan. Hal-hal semacam itu juga harus dipikirkan ya. Terus kemudian alasan-alasan yang terakhir adalah pastikan lokasi kerja kalian itu ada yang namanya fasilitas kesehatan seperti rumah sakit. Karena rumah sakit ini penting banget. Kadang tuh ada rumah sakitnya, ada puskesmas, tapi dokternya yang nggak ada. Adanya tuh dokter umum gitu. Maksudnya dokter-dokter spesialis itu biasanya tuh, kalau dulu aku di Malinau itu hanya ada satu RSUD, satu rumah sakit di kabupaten itu, dan dokternya tuh cuma satu-satu. Jadi kayak dokter paru satu, dokter penyakit dalam satu, dokter kandungan. Jadi kayak ya kalau misalnya kebetulan si dokter penyakit dalam nih lagi cuti atau lagi perjalanan dinas kemana gitu ya, ya udah berarti kosong gitu loh, dokternya nggak ada. Dan satu lagi, ini fasilitas penunjang kali ya, kalian juga harus survei sih, setidaknya carilah di Google Street kayak gitu ya, dilihat lokasinya kayak apa. Kemudian juga harus memastikan kira-kira sinyal internet di sana itu bagaimana. Kemudian ada nggak sih di sana itu mall, fasilitas hiburan, supermarket, pasar, atau enggak pom bensin. Karena dulu waktu aku di Malinau aku sangat terkejut. Betapa terkejutnya aku, ada beberapa titik pom bensin, cuman kayaknya ada satu atau dua gitu yang beroperasi, dan itu bukanya itu sebulan 2 kali. Jadi nggak setiap hari buka pom bensin itu, jadi kita harus beli eceran. Pernah waktu itu premium, harganya bisa 10.000 per liter, tapi sekarang kayaknya sih udah masuk Pertalite sama Pertamax sih. Jadi mulai bermunculan pom mini kayak gitu.
Kemudian sinyal internet ini juga sangat penting, mengingat misal orang tua kalian ada di luar pulau, jadi kalian bisa video call every day, every time seperti itu, dan tidak terkendala jaringan. Pikirkan kembali, jika kalian ingin menjadi seorang ASN, jangan sampai kalian sudah daftar baru jadi CPNS terus sudah mau mengundurkan diri karena nggak betah kayak gitu. Oke, itu dulu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jika kalian ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan, bisa ditulis di kolom komentar ya. Oke, terima kasih. Dadah.